Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik kitab suci dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa, pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini, adalah berasal dari Nabi Adam. Dan dialah manusia pertama dari generasi yang hidup sekarang ini. Ingat, yang bisa kita saksikan hidup sekarang ini. Kedua, sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia, yang disebut sebagai insan, atau nisnas. Video sebelumnya sudah kita bahas, bahwa hampir bersamaan dengan bangsa nisnas, terdapat 4 jenis makhluk lain. Nah, bangsa nisnas inilah, yang dalam ayat Al-Quran dipertanyakan dan ditakutkan oleh para malaikat, kalau mereka akan menumpahkan darah. Sebab, bangsa jin, tidak mungkin menumpahkan darah, karena mereka tidak memiliki darah. Ada 2 kemungkinan, bangsa nisnas bertarung dengan bangsa jin, hingga bangsa nisnas banyak yang terbunuh, hingga darahnya tertumpah. Atau, bangsa nisnas saling bertarung sesama bangsa nisnas, dan inilah yang disebut dengan saling menumpahkan darah. Karena itu, mungkin saja tatkala Adam sebelum atau baru diciptakan, di muka bumi masih terdapat sisa-sisa beberapa orang dari generasi sebelumnya yang belum punah, atau golongan yang memenangkan pertempuran. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan hal ini, ketika menjelaskan pernikahan anak-anak Adam. Pernikahan anak Adam, khususnya yang diusir dari lingkaran keluarga, sudah sedikit banyak kita singgung di video sebelumnya. Video ini, berusaha menjawab siapa tetangga keluarga Adam yang ada di tanah Nod, khususnya istri dari Qabil. Selebihnya, akan kita bahas di video yang lain. Berdasarkan hal itu, kita janganlah kaget, kalau ada klaim, bahwa Nabi Adam adalah manusia ke-8 di muka bumi. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan, bahwa generasi Nabi Adam adalah setelah 7 periode, dan 7 generasi semenjak penciptaan Adam. Namun boleh jadi, riwayat-riwayat ini tengah menyinggung banyaknya periode-periode masa lalu. Mengingat, penyebutan 7 dalam kajian tasawuf, adalah tak terhingga. Syekh Syaduk dalam Al-Hishal, meriwayatkan dari Imam Bakir yang mengatakan, semenjak Allah menciptakan bumi, menciptakan 7 alam yang di dalamnya, kemudian punah. Di mana tidak satupun dari alam-alam ini, berasal dari generasi Adam bapak manusia. Dan Allah senantiasa menciptakan mereka di muka bumi, dan mengadakan generasi demi generasi, dan alam demi alam muncul, hingga akhirnya menciptakan Adam bapak manusia dan keturunannya, berasal darinya. Jika ada pertanyaan apakah mereka juga merupakan nabi atau termasuk sebagai manusia-manusia pintar atau tidak, tidak akan ditemukan penjelasan tentang hal ini, baik dalam ayat-ayat Al-Quran, maupun riwayat-riwayat. Namun mengingat bahwa mereka sama dengan kita, maka tentu saja mereka memiliki kecerdasan, dan sangat boleh jadi dapat dikatakan, bahwa untuk membimbing mereka, juga diutuslah nabi atau nabi-nabi kepada mereka. Alamah Tabatabai berkata, dalam sejarah Yahudi, disebutkan bahwa usia jenis manusia semenjak diciptakan hingga kini, tidak lebih dari 7.000 tahun lamanya. Namun para ilmuwan geologi meyakini, bahwa usia genus manusia lebih dari jutaan tahun lamanya. Mereka menyuguhkan sejumlah argumen dari fosil-fosil yang menyebutkan, bahwa terdapat peninggalan manusia-manusia pada fosil-fosil tersebut. Di samping itu, mereka juga membeberkan dalil-dalil tengkorak yang telah membatu milik manusia-manusia purbakala, yang usianya masing-masing dari fosil itu ditaksir berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah, kira-kira lebih dari 500.000 tahun. Demikianlah keyakinan mereka. Namun dalil-dalil yang mereka suguhkan, tidak memuaskan. Tidak ada dalil yang dapat menetapkan, bahwa fosil-fosil ini adalah badan yang telah membatu milik nenek moyang manusia-manusia hari ini. Demikian juga tidak ada dalil yang dapat menolak kemungkinan ini, bahwa tengkorak-tengkorak yang telah membatu ini berhubungan dengan salah satu dari periode manusia-manusia yang hidup di muka bumi. Artinya, periode kita manusia-manusia, boleh jadi tidak bersambung dengan periode-periode fosil-fosil yang telah disebutkan. Bahkan boleh jadi berhubungan dengan manusia-manusia yang hidup di muka bumi sebelum penciptaan Adam bapak manusia, dan kemudian punah. Demikian juga kemunculan manusia-manusia yang kepunahannya berulang, hingga setelah beberapa periode, tibalah giliran generasi manusia masa kini. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa terdapat manusia sebelum penciptaan Adam, dan setelah manusia Adam ditemukan, kemudian malaikat ditugaskan untuk sujud kepadanya.
Sebagian ayat Al-Quran menengarai bahwa sebelum penciptaan Adam, terdapat manusia-manusia yang hidup, di mana para malaikat dengan ingatan pikiran mereka tentang manusia. Mereka bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Di ayat ini jelas dapat disimpulkan, bahwa terdapat masa yang telah berlalu sebelum penciptaan Nabi Adam. Namun, terdapat beberapa riwayat yang menegaskan, bahwa sebelum generasi ini, terdapat generasi-generasi sebelumnya yang telah punah, dan riwayat-riwayat ini menetapkan periode-periode manusia sebelum periode yang ada sekarang ini. Sebagai contoh, ada sebuah hadis berikut ini, apabila malaikat-malaikat tidak melihat makhluk-makhluk bumi sebelumnya yang menumpahkan darah, lantas dari mana mereka dapat berkata kalau manusia itu akan mengulangi perbuatan merusak dan menumpahkan darah? Syekh Syaduk dalam kitab Tauhid, mengutip riwayat dari Imam Syadik, kalian mengira bahwa Allah tidak menciptakan manusia lain selain kalian. Bahkan Allah menciptakan ribuan-ribuan Adam, di mana kalian adalah generasi terakhir Adam dari generasi-generasi Adam lainnya. Demikian juga dalam Al-Hisal, diriwayatkan dari Imam Syadik, Allah menciptakan 12.000 alam, yang masing-masing dari 12.000 itu, lebih besar dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiada satupun dari penghuni satu alam pernah berpikir, bahwa Allah menciptakan alam lainnya selain alam yang ia huni. Akan tetapi, sebagaimana yang kita perhatikan riwayat terakhir, menyinggung tentang penciptaan alam-alam. Dan boleh jadi, alam-alam tersebut berada di luar planet bumi, dan kita dapat memandang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang 7 periode sebelumnya di muka bumi itu, tidak bertentangan satu sama lain. Namun dengan asumsi adanya manusia-manusia sebelum Adam, apakah tatkala penciptaan Nabi Adam, manusia dari generasi manusia-manusia sebelumnya masih tersisa? Dengan memperhatikan beberapa indikasi, bukan mustahil, bahwa pada masa penciptaan Adam, terdapat orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya yang masih tersisa, dan tengah mengalami kepunahan. Artinya, mereka masih tetap ada pada masa penciptaan Adam, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Salah satu ulama kontemporer terkait dengan pernikahan anak-anak Adam berkata, di sini juga terdapat kemungkinan lain, bahwa anak-anak Adam menikah dengan manusia-manusia yang tersisa dari generasi sebelum Adam. Karena sesuai dengan riwayat, Adam bukanlah manusia pertama yang hidup di muka bumi. Penelitian ilmiah manusia hari ini menunjukkan, bahwa genus manusia, kemungkinan telah hidup di muka bumi semenjak beberapa juta tahun sebelumnya. Padahal, sejarah kemunculan Adam hingga masa sekarang ini tidak terlalu lama, kurang lebih 7.000 tahun. Karena itu kita harus menerima, bahwa sebelum Adam, terdapat manusia-manusia lainnya yang hidup di muka bumi, yang tatkala kemunculan Adam tengah mengalami kepunahan. Apa halangannya anak-anak Adam menikah dengan manusia dari salah satu generasi sebelumnya yang masih tersisa? Mengenai pernikahan anak-anak Nabi Adam, sudah kita jelaskan dalam video sebelumnya. Selanjutnya, bukti lain kalau Adam bukanlah satu-satunya, adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sesungguhnya, kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini menegaskan, bahwa bumi adalah tempat yang sengaja dicipta untuk menjadi tempat manusia mencari penghidupan. Kemudian dikatakan, menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian. Ayat ini menggunakan kata gantikum, yang berarti kalian, atau bentuk jamak, bukan ka, atau kamu seorang. Namun para mufassir, selalu menerjemahkan dan menafsirkan kata menciptakan kamu sekalian, dengan menciptakan kamu seorang, disinilah letak kerancuan, jika ada pembahasan manusia selain Adam. Kemudian, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang sudah sering kita bahas ini, sering dijadikan sebagai rujukan, bahwa Adam itu adalah manusia pertama di muka bumi. Padahal dalam ayat ini, Allah menggunakan kata jailun, atau menjadikan, bukan kata holikun, atau menciptakan, yang umumnya digunakan saat berbicara soal penciptaan biologis manusia.
Ayat ini tidak berbicara soal penciptaan biologis Adam sebagai manusia pertama, tetapi soal menjadikan Adam sebagai khalifah, atau pemimpin di antara manusia-manusia lain di muka bumi. Jika kata menciptakan berarti mengadakan sesuatu dari tidak ada kepada ada, maka kata menjadikan adalah memilih sesuatu yang sudah ada, kemudian dijadikan, atau difungsikan menjadi seorang khalifah, bukan sebagai manusia pertama. Penegasan Adam sebagai manusia pilihan dan bukan manusia pertama, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Di sini jelas, Adam dipilih sebagai orang yang melebihi umat di masanya. Lah, siapa umat Adam di masanya, kalau dia sendirian? Adam dipilih dari sekian banyak manusia dan dijadikan seorang khalifah, tentu saja dalam rangka menata dan menjaga kehidupan umat manusia pada zamannya, agar tercipta kehidupan jannah di muka bumi. Dengan kata lain, Adam adalah manusia pilihan, sebagaimana nabi dan rasul yang lainnya untuk bangsa dan zamannya masing-masing. Jika Adam adalah manusia pilihan, berarti dia bukanlah satu-satunya manusia yang ada pada saat itu. Jika ada manusia pertama, dan satu-satunya manusia saat itu, maka Allah tidak perlu memilih. Dan dialog pada surat Al-Baqarah ayat 30, tidak akan terjadi.